Eastern Sun City adalah kota utara. Jika itu seperti kota Radiant, detektor kekuatan jiwa akan segera menyapu kota. Jika itu terjadi, penampilan sejumlah besar master jiwa masih akan mudah dideteksi. Di Eastern Sun City, terbukti bahwa tidak ada instalasi alat pengintai jiwa skala besar. Manajemen senior Sekte Tang semuanya berkumpul di lobi. Huo Yuhao memberitahu Ji Juechen dan Ye Guyi tentang strateginya. Kamu bisa memerintahkan kami. Ji Juechen menjawab dengan cara yang paling sederhana. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, dia selalu bisa melepaskan kekuatan bertarung terbesarnya. Huo Yuhao sedikit terdiam saat dia menghindari tatapan penuh gairah di mata Ji Juechen. Dia menghela nafas tanpa daya. Dia tahu persis mengapa Ji Juechen menatapnya dengan ekspresi seperti itu. Jelas bahwa dia ingin menantangnya untuk berkelahi. Ketika Huo Yuhao keluar dari budidaya tertutup setelah 2 tahun, Ji Juechen adalah yang paling bersemangat. Hanya saja Huo Yuhao pergi bersama Tang Wutong dalam misi segera. Setelah itu mereka direkrut untuk pertarungan ini, sehingga Ji Juechen tidak punya waktu untuk menantang Huo Yuhao. Huo Yuhao memang sedikit takut dengan tatapan seperti itu di mata Ji Juechen. Dia terlalu gila. Selain itu, selama 2 tahun terakhir, kemampuan Ji Juechen juga terus meningkat. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa membedakan apa standarnya saat ini. Penting untuk dicatat bahwa Ji Juechen adalah yang pertama di antara mereka semua yang menjadi jiwa Douluo. Meskipun dia belum menjadi judul Douluo, dia setidaknya berada di peringkat 88 atau 89. Lebih penting lagi, kemampuannya tidak bisa hanya diukur menggunakan kultivasinya. Niat pedangnya yang menakutkan juga sangat menakutkan. Ji Juechen hampir menjadi titular Douluo. Seiring dengan niat pedangnya yang kuat, Huo Yuhao tidak percaya diri mengalahkannya, meskipun dia selalu sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Alasannya sangat sederhana. Ji Juechen terlalu agresif. Mari kita bergerak. Senior kedua, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Tunggu sinyalku. Petik 2. Heike itu mengangguk pada Huo Yuhao. Setelah ini, Huo Yuhao memimpin Bei Bei, Su Sanshi, Tang Wutong, Ji Juechen dan Ye Guyi keluar dari hotel. Dia melepaskan imitasi dan menyembunyikan 6 dari mereka dalam kegelapan malam. Tidak hanya ini, tetapi deteksi spiritualnya juga dibagikan dengan teman satu timnya. Dia mengirim semua yang dia deteksi kepada mereka. Hotel itu sangat dekat dengan gerbang kota utara. Segera, Huo Yuhao dan yang lainnya sudah dekat. Mereka hanya berhenti ketika mereka berada sekitar 500 meter dari formasi jiwa. Formasi jiwa tidak terlalu terang. Tampak agak redup, dan segala sesuatu tampak sangat sunyi di dalam. Karena beberapa bangunan memblokirnya, tidak jelas alat jiwa apa yang ada di dalamnya. Huo Yuhao berdiri di belakang Bei Bei dan Su Sanshi, sementara Tang Wutong berada di belakang Ye Guyi dan Ji Juechen. Alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka dibuka pada saat yang sama. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao berkata kepada yang lain, ketika saya berteriak kemudian, kumpulkan kekuatan jiwamu dan lindungi dirimu, karena kekuatan tumbukan dari kecepatan tinggi akan sangat hebat. Baik, sisanya mengakui kata-katanya. Pada saat ini, Huo Yuhao menoleh untuk melihat Tang Wutong. Pikiran mereka terhubung, dan mereka berdua mengangguk. Kekuatan jiwa mereka mengalir ke alat jiwa tipe terbang mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seketika, alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka menyala pada saat yang sama. Lampu menyilaukan dilepaskan, sehingga mereka tidak lagi bisa menyembunyikan diri. Ini terutama karena undulasi kekuatan jiwa mereka. Biaya, teriak Huo Yuhao. Dia dan Tang Wutong meraih ke satu lengan dari masing-masing rekan satu tim di samping mereka. Mereka langsung meledak ke depan, dan kekuatan dorong yang sangat besar membuat mereka tampak seperti rudal. Mereka menyerbu ke arah formasi jiwa seperti sambaran petir. Sama seperti mereka sepenuhnya melepaskan alat jiwa kelas 9 mereka, alarm memekakkan telinga terdengar di dalam formasi jiwa. Gelombang kekuatan jiwa dari alat jiwa kelas 9 terlalu kuat. Detektor kekuatan jiwa dalam formasi jiwa langsung mendeteksi keberadaan mereka. Seluruh formasi jiwa menyala hampir seketika. Cahaya lembut juga bersinar dari alat jiwa defensif terkait.
Hal terburuk yang bisa terjadi pada formasi jiwa adalah musuh menyerang secara tiba-tiba. Inilah sebabnya mengapa alat jiwa defensif yang terhubung segera diaktifkan begitu alarm berbunyi. Pembentukan jiwa harus dilindungi sebelum hal lain diperhatikan. Namun, alat jiwa kelas 9 adalah alat jiwa kelas 9. Dalam sekejap, Huo Yuhao, Tang Wutong dan yang lainnya sudah mencapai kecepatan supersonik. Hanya dalam sekejap, mereka mencapai 500 meter, dan langsung menabrak jalan mereka ke formasi jiwa. Akibatnya, pertahanan yang terhubung hanya muncul setelah mereka masuk. Huo Yuhao secara alami tidak perlu menyembunyikan mereka lagi. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan menelan seluruh formasi jiwa. Dalam pembentukan jiwa ini dengan begitu banyak alat pengintai jiwa, tiruannya secara efektif tidak berguna. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera dipecat, menelan 6 dari mereka. Kecepatan reaksi sangat cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada pembentukan jiwa di pegunungan Mingdou. Jelas, para insinyur jiwa di sini sangat lengkap dan sangat berpengalaman. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk takjub. Dia melepaskan deteksi spiritualnya ke segala arah. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan padanya. Cahaya emas gelap berserakan, dan berubah menjadi penghalang logam. Rintangan ini mengisolasi sinar jiwa. Itu yang dilakukan Su Sanshi. Di belakang Tang Wutong, sayap Radiant Butterfly Goddess-nya terbuka. Tiba-tiba, itu menyerang ke arah sinar jiwa. Ketika ledakan luar biasa terdengar, sinar jiwa berhenti menembak. Itu juga pada saat ini bahwa seluruh formasi jiwa menyala seterang hari. Ekspresi Huo Yuhao juga sedikit berubah. Jelas, ekspresinya berubah karena dia telah menerima kabar buruk dari deteksi spiritualnya. Masalah pertama yang dia temukan adalah bahwa pembentukan jiwa ini jauh lebih besar dari yang dia duga. Selain itu, alat jiwa di bagian atas dan bawah tembok kota membentuk dua formasi pertahanan terkait yang berbeda. Ini juga berarti bahwa formasi pertahanan yang terkait di bagian atas tembok kota masih efektif terhadap mereka, meskipun mereka sudah menyelinap ke formasi jiwa. Terlepas dari ini, Huo Yuhao juga merasakan dua aura kuat di dalam formasi jiwa ini. Itu adalah aura yang mengancam mereka. Mereka mungkin datang dari Titlet Douluo. Sebenarnya ada dua gelar Douluo yang memegang benteng di kota yang sangat utara. Mereka tentu penuh trik. Namun, Huo Yuhao segera mengerti mengapa Kekaisaran Sun Moon memiliki pengaturan seperti itu di sini. Terbukti, ancaman yang ditimbulkan oleh binatang jiwa akuatik agak mengerikan. Inilah mengapa mereka membutuhkan seseorang yang kuat untuk memegang benteng. Dua gelar Douluo tidak dianggap terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah bahwa kedua Douluo berjudul ini kemungkinan adalah insinyur jiwa kelas 9 juga. Kekuatan pembentukan jiwa jelas berbeda dengan dua insinyur jiwa kelas 9 yang memerintahkannya. Sementara Huo Yuhao membuat penilaian seperti itu, dia langsung bereaksi. Di dahinya, mata takdirnya terbuka. Sama seperti dia menyebarkan kekuatan spiritualnya tanpa konservasi, dia melepaskan serangan kuat dari spiritual blast-nya. Insinyur jiwa yang lebih dekat dengan formasi jiwa langsung terbunuh saat kepala mereka meledak. Pada saat yang sama, Ji Juechen, Ye Gui, Bei Bei dan Su Sanshi juga dibebankan ke berbagai arah di bawah bimbingan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mereka semua mampu bertarung sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka akan berurusan dengan pembentukan jiwa di bagian atas tembok kota, mereka harus berurusan dengan hal-hal di bagian bawah terlebih dahulu, karena ada lebih banyak alat jiwa di sana. Sangat penting untuk menekan alat-alat jiwa ini sebelum mereka berurusan dengan situasi di atas tembok kota. Di hotel, Heikaitu berdiri di depan jendela di lantai 3. Dia diam-diam mengamati pembentukan jiwa. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia berteriak melalui alat jiwa transmisinya, "Saudara, ikut aku." Ketika dia berbicara, dia maju ke depan seperti bom. Dia memecahkan jendela dan terbang keluar. Xiao Xiao, Jiang Nanan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. 200 insinyur jiwa Tang Sekte juga menyerbu keluar dari hotel. Mereka naik ke udara di bawah kepemimpinan Heikaitu. Mereka membentuk formasi lingkaran, dan pertahanan yang terhubung langsung terbentuk di bawah perintah Heikaitu. Setelah ini,
Setiap insinyur jiwa mengangkat meriam tinggi ke bahunya dan dengan ganas menembakkannya ke arah tembok kota utara. Ini hanya terjadi karena Huo Yuhao baru saja memberitahu Hekaito melalui deteksi spiritualnya untuk memimpin serangan habis-habisan sebagai cara menekan formasi jiwa di bagian atas tembok kota utara. Jika tidak, Huo Yuhao dan yang lainnya mungkin akan terluka parah jika mereka mencoba untuk berjuang naik. Begitu mereka menunda dan mengizinkan lebih banyak insinyur jiwa untuk terhubung, misi mereka akan menjadi semakin sulit. Jika mereka bisa menekan formasi jiwa di bagian atas tembok kota, formasi defensif yang terkait akan dengan cepat kehabisan kekuatan jiwa, dan sebagai hasilnya tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan Huo Yuhao dan yang lainnya. Beradaptasi dengan perubahan di medan perang adalah penting, tidak peduli kapan. Sehubungan dengan hal ini, Huo Yuhao tidak diragukan lagi tampil sangat baik. Bei Bei dan 3 lainnya dikenakan dalam 4 arah yang berbeda. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bergerak sama sekali. Huo Yuhao hanya meraih tangan Tang Wutong saat ia melepaskan kekuatan spiritualnya yang besar menuju satu arah dalam pembentukan jiwa. Kekuatannya yang mengerikan bahkan menyebabkan udara bergetar sedikit. Bajingan! Seseorang berteriak sebelum 2 sosok terbang dari formasi jiwa. Kedua tokoh ini menyerang Huo Yuhao dan Tang Wutong. Keduanya adalah penatua yang tampaknya berusia sekitar 70 tahun. Ketika mereka bangkit dari formasi jiwa, formasi defensif terkait dari seluruh formasi jiwa tampaknya menjadi sedikit redup. Aura menyeramkan menyebar dan menelan seluruh tempat, menetralkan kekuatan spiritual besar Huo Yuhao. Bukan insinyur jiwa. Huo Yuhao segera membuat keputusan yang akurat. Tidak hanya kedua ini bukan insinyur jiwa, tetapi mereka bahkan jenis yang sangat akrab dari guru jiwa, Tuan Jiwa Jahat. Mereka adalah penguasa jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus. 2 iblis berjudul Douluo ini tidak terbiasa dengan Huo Yuhao. Namun, ekspresinya segera berubah serius. Para penguasa jiwa jahat merasa sangat mudah pada tahap awal kultivasi mereka. Mereka mampu meningkat dengan cepat. Namun, sangat sulit bagi seorang guru roh jahat untuk menjadi Douluo berjudul. Itu bahkan lebih sulit bagi mereka dibandingkan dengan tuan jiwa biasa. Akibatnya, tuan-tuan roh jahat yang bisa menjadi gelar Douluo tidak diragukan lagi adalah elit di antara tuan-tuan roh jahat. Keduanya harus menjadi penatua kehormatan Gereja Roh Kudus bahkan jika mereka tidak berasal dari aula ibadah. Gereja Roh Kudus sebenarnya telah mengerahkan 2 tuan roh jahat di sini. Sepertinya mereka telah menetas semacam plot. Huo Yuhao menyipitkan mata, dan memperkuat pelepasan kekuatan spiritualnya. Saat ini, baik dia dan Tang Wutong berada dalam domain interferensi spiritualnya. Kedua tuan roh jahat tidak bisa memberitahu penampilan mereka. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa juga membuat 2 tuan jiwa jahat sibuk, sehingga mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain untuk saat ini. Kedua belah pihak berada di jalan buntu, tetapi medan perang bergemuruh. Lampu juga bertebaran di mana-mana. Pembentukan jiwa di bagian atas tembok kota utara juga sedang dibom dengan intens. Pertahanannya yang terhubung berada di ambang kehancuran. Kekaisaran Sun Mun telah mengerahkan total 150 insinyur jiwa di sini. 100 dari mereka berada di bagian bawah tembok kota, sementara 50 lainnya dikerahkan di bagian atas. Meskipun para insinyur jiwa di puncak menggunakan pertahanan kuat mereka untuk menahan serangan legiun insinyur jiwa Tang Sekte, mereka juga dikeringkan jauh lebih cepat. Jika ini adalah situasi normal di mana musuh datang dari luar kota, para insinyur jiwa di kota akan dapat bertahan. Mereka bahkan bisa menggabungkan pertahanan terkait mereka di bagian atas dan bawah dinding, menghasilkan pertahanan yang lebih kuat. Namun, semuanya sangat kacau di bagian bawah sekarang. Bei Bei dan 3 lainnya tanpa ampun membunuh insinyur jiwa dalam formasi jiwa. Bagaimana mungkin ada orang yang terganggu oleh apa yang sedang terjadi di puncak? Inilah mengapa Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak cemas sama sekali. Apakah itu Bei Bei dan 3 lainnya atau Hekaito yang berhasil mencapai apa yang mereka inginkan? Huo Yuhao dan Tang Wutong berdiri untuk mendapatkan keuntungan. Jika mereka tidak cemas, mereka tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekurangan mereka sendiri. Ini adalah strategi pertarungan paling sederhana, tapi itu sangat efektif.
Kedua tuan roh jahat segera menyadari hal ini, dan mereka menjadi sangat muram. Sementara Huo Yuhao terpana oleh mereka juga sama-sama takjub oleh kenyataan bahwa begitu banyak orang kuat telah muncul di sini. Selain itu, bahkan ada Legiun Insinyur Jiwa. Seberapa kuat Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte? Di langit, setiap sosok bersinar dengan cahaya 6 cincin jiwa. Seluruh Legiun Insinyur Jiwa terdiri dari jiwa kaisar. Mungkin Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte mungkin kurang lengkap dari Legiun Insinyur Jiwa yang luar biasa dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, tidak ada satupun Legiun Insinyur Jiwa, bahkan di Kekaisaran Sun Moon, juga dilengkapi dengan para master jiwa seperti Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Bahkan Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Imperial tidak terkecuali. Mengingat ini, para insinyur jiwa di bagian atas tembok kota akan diturunkan di bawah serangan habis-habisan dari Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek. Kalian semua mencari mati. The Titlet Douluo di sebelah kiri berteriak sebelum dia mengangkat tangan kanannya. Tubuhnya langsung bersinar dengan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 5 hitam. Bendera hitam pekat juga muncul dalam genggamannya. Seluruh bendera ini berwarna hitam, bahkan sampai ke tiang bendera. Namun, ada secara halus tak terhitung jiwa-jiwa hitam keunguan yang berkedip di atas bendera ini. Spanduk jiwa segudang. Julukan tuan roh jahat ini adalah Myriad Soul. Dia adalah Myriad Soul Douluo, peringkat 91 jahat yang berjudul Douluo. Master jiwa jahat lainnya di sisinya juga melepaskan jiwa bela dirinya. The Myriad Soul Douluo adalah master alat jiwa, sementara ia adalah guru jiwa binatang. Tubuhnya segera membesar, dan kulitnya seolah-olah akan terkoyak. Kabut kehijauan yang kental dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Segera, tingginya lebih dari 20 meter, dan lingkar pinggangnya tumbuh lebih dari 20 meter. Dia seperti monster sekarang. Dia sebenarnya adalah makhluk hidup, sebuah kekejian, yang ada dalam demiplan spektral Huo Yuhao juga. Huo Yuhao mulai membaca mantra. Tang Wutong melintas, dan datang di depannya. Dia menempatkan kedua tangannya di pinggang rampingnya, mempertahankan kekuatan Haodong mereka. Mata Tang Wutong tiba-tiba berubah sangat cerah. Raungan naga nyaring terdengar di udara. Di depannya, kepala naga emas besar secara bertahap muncul. Setelah ini, kepala naga membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola cahaya emas melesat ke arah 2 tuan jiwa jahat. Ini adalah skill jiwa kedua dari Radiant Dragon Butterfly, Dragon God Fury. Penting untuk diingat bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong dapat melepaskan kemampuan seorang Douluo Transcendent ketika mereka bersatu sebagai satu kesatuan. Ini adalah kemarahan Dewa Naga di tingkat Douluo Transcendent. Setiap bola cahaya tampak sangat nyata. Dimanapun mereka lewat, udara akan runtuh dengan anehnya. Seolah-olah udara itu adalah dinding, yang penyok saat Dragon God Fury melewatinya. Memang sangat aneh. Sosok Myriad Soul Douluo melintas sebelum dia tiba di depan mereka. Myriad Soul Banner-nya bergerak bersama angin, dan jeritan tragis bergema ketika angin jahat bertiup. Spanduk itu akan menelan bola-bola cahaya yang dilepaskan oleh kemarahan naga dewa. Sesuatu yang aneh terjadi pada saat ini. Bola-bola cahaya tiba-tiba membentang di udara, berubah menjadi naga emas kecil. Naga-naga ini memamerkan giginya saat mereka mencakar ke arah spanduk. Roh pembalasan yang dilepaskan dari Myriad Soul Banner langsung terkoyak saat mereka menghadapi naga emas, yang dipenuhi dengan aura cahaya. Tiba-tiba, langit berubah sangat terang, dan aura menyeramkan yang sebelumnya di udara tersapu oleh pengaruh kemarahan Dewa Naga. Ekspresi Myriad Soul Douluo berubah dengan segera. Roh pembalas ini adalah sumber kekuatannya. Dia berteriak, dan cincin jiwa ketiga Myriad Soul Banner-nya bersinar terang. Myriad Soul Banner-nya diperbesar 10 kali lipat, dan meraih ke arah semua naga emas kecil. Douluo kekejian sudah mengambil langkah besar sekarang, dan sedang menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Banner Myriad Soul yang diperbesar sebenarnya sangat ulet. Ketika itu menelan semua naga emas kecil, sepertinya jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah melahap mereka. Seketika, itu benar-benar terasa seolah-olah kemarahan naga dewa telah sepenuhnya ditekan. Ekspresi dingin melintas di wajah Tang Wutong. Kepala naga emas di depannya bersinar terang tiba-tiba. Setelah ini,
Ledakan luar biasa berdering dari Myriad Soul Banner. The Myriad Soul Douluo berteriak dengan marah dan dengan cepat terhuyung mundur. Aura yang dilepaskan dari Myriad Soul Banner-nya tampak sedikit melemah. Jelas, dia sangat menderita dari pembalasan Tang Wutong. Master jiwa jahat memang bisa mengekang sebagian besar jiwa bela diri. Namun, Radiant Dragon Butterfly kelas atas dari Tang Wutong tidak dapat diatasi oleh guru roh jahat biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao sedang membaca mantra sekarang, yang mempengaruhi sirkulasi kekuatan Haodong mereka, Tang Wutong akan mampu melukai Myriad Soul Douluo dengan pukulan sebelumnya, memberikan kemampuannya. Pada saat ini, Douluo kekejian bergegas ke depan. Dia membuka tangannya, dan sepetak besar kabut kehijauan menyapu Tang Wutong dan Huo Yuhao. Cairan kehitaman-kehitaman juga merembes keluar dari kulitnya ketika sosoknya yang menakutkan mendekat. Sebuah rantai besar juga muncul di tangan Abomination Douluo. Jika dilihat lebih dekat, orang dapat menemukan bahwa tengkorak itu dibentuk dengan menghubungkan tengkorak bersama. Tengkorak-tengkorak ini bukan milik manusia. Sebaliknya, mereka tampaknya berasal dari makhluk hidup yang berbeda. Mereka dipenuhi dengan balas dendam yang intens dan aura menyeramkan. Di bagian atas rantai, ada kait yang terbuat dari struktur tulang yang tidak diketahui. Saat kekejian Douluo mengayunkan tangannya ke depan, rantai besarnya mencambuk ke arah kepala Tang Wutong. Dibandingkan dengan Douluo kekejian, Tang Wutong sangat kecil. Namun, dia masih berani menghadapi lawan yang begitu kuat. Dia mengangkat tangannya di depan tubuhnya dan menggenggam telapak tangannya di atas kepalanya. Sayap naganya datang bersamaan pada saat ini, menelan Huo Yuhao di dalamnya. Bilah cahaya raksasa muncul di udara seolah-olah itu baru saja memotong langit. Panjangnya lebih dari 10 meter. Saat Tang Wutong menyapu tangannya ke bawah, pedang besar itu menebas, menggema deru naga yang marah pada saat yang sama. Ding! Rantai Abomination Douluo bertabrakan dengan bilah cahaya, dan langsung dipukul pergi. 3 proyeksi berbeda tiba-tiba muncul di tubuh Abomination Douluo. Dia ingin menghindari bilah yang masuk. Namun, bilahnya terlalu cepat. Saat cahaya melintas, Douluo kekejian meraung dengan marah. 3 proyeksi bergabung untuk membentuk satu, dan luka besar muncul di bahu Douluo Abomination. Ini adalah hasil bahkan setelah dia menggunakan keterampilan jiwa defensif untuk mengambil sebagian besar kekuatan ofensif dari bilah cahaya. Kalau tidak, ia akan berada dalam keadaan yang bahkan lebih tragis. Tang Wutong dengan paksa menentang 2 iblis jahat, berjudul Douluo. Bukan saja dia tidak kalah, tapi dia bahkan menekan lawan-lawannya. The Myriad Soul Douluo telah menarik napas sekarang. Dia menatap tajam ke Tang Wutong. Cincin jiwa keenamnya menyala, dan dia mengangkat Myriad Soul Banner-nya tinggi-tinggi. Spanduk hitamnya memancarkan cahaya riak kebiruan, membuatnya tampak biru tua. Biru tua ini sedalam warna laut. Setelah ini, 12 roh pembalas terbang keluar dari spanduk. Roh pembalasan ini semuanya biru tua. Mereka tampak berbeda dari roh pembalasan biasa. Roh-roh ini sebenarnya memiliki bentuk mereka sendiri. Salah satunya bahkan makhluk hidup dengan tubuh manusia dan ekor ikan. Roh pembalas dendam ini memiliki rambut panjang yang mengalir jauh di belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya bahkan memancarkan cahaya biru. Hanya saja ada roh api menari di matanya. Ke-11 roh pembalasan lainnya juga memiliki bentuk yang berbeda. Satu-satunya karakteristik yang serupa di antara mereka adalah bahwa mereka adalah makhluk air. Mereka harus menjadi binatang jiwa akuatik. Tuan jiwa jahat ini sebenarnya mengendalikan roh pembalasan yang terbentuk dari makhluk jiwa akuatik. Roh pembalasan dari 12 makhluk jiwa akuatik muncul. Terlepas dari roh pembalasan Putri Duyung itu, 11 roh pembalasan lainnya terbang ke arah Tang Wutong. Masing-masing dari mereka melepaskan aura yang kuat. Roh pembalut Putri Duyung mengangkat kepalanya. Dia tampak mendesah. Setelah itu, sebuah suara aneh terdengar dari mulutnya. Suaranya menawan, tetapi dia terdengar seperti dia menangis. Dia membuat seseorang merasa ingin menangis. Tang Wutong tertegun ketika dia mendengar suara ini. Dia akan melepaskan keterampilan jiwanya berikutnya, tetapi dia berhenti. Pada saat itulah 11 arwah pembalasan mengelilinginya. Salah satunya,
yang tampak seperti hiu, menambah kecepatan, dan menyerbu di depan Tang Wutong. Itu membuka mulutnya yang besar dan hendak menggigitnya. Sementara roh pembalasan ini hanya entitas spiritual, mereka bisa menimbulkan lebih banyak kerugian daripada entitas nyata. Ini karena mereka bisa secara langsung membahayakan jiwa. Namun, Tang Wutong adalah Tang Wutong. Dia adalah Titlet Douluo 9 cincin. Dia bahkan seorang Douluo berjudul dengan jiwa bela diri kembar kelas atas. Meskipun suara roh pembalasan Putri Duyung berdampak padanya, dia segera sadar bahwa dia meniru tindakan mengangkat. Di depannya, arai heksagram besar yang lebih dari 5 meter dengan diameter tiba-tiba muncul. Setelah ini, seberkas cahaya besar menembak ke langit. Sejak dia kembali dengan Huo Yuhao, Tang Wutong telah memisahkan beberapa bagian dari jiwanya sebelum bergabung lagi dengan mereka di kemudian hari. Setelah ingatannya sepenuhnya pulih, dia tidak hanya dapat menggunakan setiap keterampilan jiwa dari jiwa bela dirinya yang telah berevolusi, tetapi dia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa yang belum terevolusi yang dimiliki Wang Donger. Saat ini, dia menggunakan heksagram arai. Sinar cahaya yang dilepaskan dari heksagram arai raksasa diisi dengan undulasi spiritual dan aura cahaya. Saat roh pembalas hiu menyentuhnya, itu menjerit tragis dan terpaku padanya. Itu tidak bisa lepas bahkan jika itu mau. Tang Wutong dengan paksa menginjak tanah dengan kaki kirinya. Tiba-tiba, arai heksagram bersinar terang, dan cahaya juga meningkat. Roh pembalas hiu benar-benar meleleh sebagai hasilnya. Pada saat ini, 10 roh pembalasan lainnya terhenti. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka melestarikan beberapa kemampuan bertarung, dan bahkan garis-garis kenangan jiwa. Inilah sebabnya mereka juga merasa takut. Terbukti, mereka tahu bahwa Tang Wutong dapat sepenuhnya mengekang mereka. Tang Wutong tidak peduli dengan semua itu. Saat dia menginjak kakinya, cincin jiwa keempatnya juga menyala. Lapisan aneh sisik emas kebiruan menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi baju besi naga yang menyilaukan. Naga emas besar juga mulai berputar di sekitar tubuhnya. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, kepemilikan naga dewa. Sosok Tang Wutong melintas, dan dia menyerbu menuju Douluo kekejian. Dia meninju tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba, ledakan mengerikan terdengar di udara. Kali ini, semua ruang dalam beberapa ratus meter persegi tampaknya runtuh. Douluo kekejian, yang baru saja menarik napas, tertunda sejenak. Setelah ini, dia melihat kepalaan keemasan di depannya. Dibandingkan dengan Douluo kekejian, Tang Wutong terlalu kecil. Namun, pada saat ini, Douluo kekejian merasakan rasa takut yang besar. Seolah-olah tinju ini bisa menghancurkan seluruh langit. Ketika Tang Wutong dan Huo Yuhao bersama, Huo Yuhao umumnya adalah orang yang menyerang. Namun, ini tidak berarti dia tidak bisa bertarung. Sebaliknya, Huo Yuhao bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Tang Wutong dalam duel. Setelah jiwa bela diri Tang Wutong berevolusi, Huo Yuhao memiliki perasaan bahwa itu seperti perpaduan dari Dewi Kupu-Kupu Radiant Wang Donger dan Naga Emas Wang Qiwer. Dalam hal kekuatan dan kekuatan fisik, itu benar-benar mewarisi kemampuan terbaik Wang Qiwer. Inilah sebabnya mengapa Tang Wutong sangat menakutkan saat ini. Saat Tang Wutong menuntut, dia menonaktifkan koneksinya dengan Huo Yuhao. Namun, meski begitu, dia masihlah Titlet Douluo, dan dia sangat kuat. Ledakan. Sebuah ledakan luar biasa menggema. The Abomination Douluo menggunakan tinjunya untuk memblokir serangannya. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya dan melepaskan semua kekuatannya. Apa yang paling ia kuasai sebenarnya adalah kekuatan fisiknya. Namun, bentrokan tinju menyebabkan dia terlempar kembali. Adapun Tang Wutong kecil, dia tetap tak bergerak di udara. Pada saat itulah pintu gelap gulita muncul di belakang Huo Yuhao. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah selesai membaca mantra, Tang Wutong tidak akan meninggalkan sisinya. Sebuah kaki raksasa keluar dari pintu hitam pekat itu. Apa yang muncul selanjutnya adalah makhluk besar. Itu adalah raksasa bahkan lebih besar dari ksatria teror. Itu adalah Raja Beruang Es Undead, Erbai. Huo Yuhao tidak bergerak, dan berdiri di tempatnya. Indera spiritualnya sudah menutupi seluruh tempat.
Alasan mengapa dia memanggil Erbai bukan karena dia dan Tang Wutong tidak bisa berurusan dengan dua iblis bertajuk Douluo. Sebaliknya, ia perlu mengendalikan seluruh adegan. Dia adalah komandan utama seluruh pasukan, dan tidak hanya bertarung sendirian. Dia harus meminimalkan jumlah korban. Karena itu, ia harus fokus pada aspek-aspek lain juga, bukan hanya perjuangannya sendiri. Jika ini sebelumnya, bertarung dengan dua Douluo yang berjudul jahat akan berpotensi fatal. Namun, dia tidak benar-benar menganggap mereka sebagai ancaman saat ini. Erbai keluar dari pintu dan segera meraung. Dia maju selangkah. Setelah ini, ia menyerang Douluo kekejian. Tang Wutong melayang di udara. Dia benar-benar tertutup baju besi naga, dan sayapnya terbuka di belakang punggungnya. Saat naga emas berputar di sekitar tubuhnya, dia seperti dewi perang. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Itu adalah tombak naga emas yang menjadi milik Wang Qiuer sebelumnya. Setiap hari, Huo Yuhao berkultivasi dengan Tang Wutong. Saat dia membiasakan diri dengan kemampuannya, dia memberikan Golden Dragon Spear padanya. Di tangannya, itu memang jauh lebih kuat saat dia menggunakannya dengan Radiant Dragon Butterfly-nya. Tombak itu melengkung di udara, dan lingkaran cahaya emas menyebar keluar. 10 roh pembalasan air dipaksa kembali. Pada saat yang sama, Tang Wutong mengalihkan perhatiannya ke Myriad Soul Douluo. Apakah itu Myriad Soul Douluo atau Abomination Douluo, mereka tidak berharap lawan mereka begitu kuat. Serangan berturut-turut Tang Wutong membuat mereka sangat frustrasi. Selain itu, mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Apakah dia Douluo Transcendent? Hanya Douluo Transcendent yang mungkin bisa menekan mereka. Kalau tidak, dia seharusnya tidak begitu kuat bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri tipe cahaya. The Myriad Soul Douluo menjadi serius. Dia tidak bisa diganggu dengan apa Raja Beruang Es itu. Pada saat ini, Tang Wutong telah benar-benar mengunci padanya, dan pertarungan hidup atau mati akan pecah. Cincin jiwa ketujuh The Myriad Soul Douluo bersinar, dan dia berubah menjadi halus. Setelah ini, ia menyapu tangan kanannya ke bawah, dan spanduknya jatuh ke tanah. Setelah ini, itu berkembang sekali lagi. Adapun Myriad Soul Douluo, ia berubah menjadi bola cahaya merah yang intens. Adegan aneh muncul. Gambar muncul di spanduk hitam legam awalnya. Gambar ini berwarna merah darah dan sepertinya mirip dengan wajah Myriad Soul Douluo. Namun, citra dirinya tampak jauh lebih ganas. Segudang jiwa-jiwa sejati. Ini adalah keterampilan jiwa ketujuh Myriad Soul Douluo. Dia benar-benar berubah menjadi roh pembalas, dan menjadi jiwa utama panji-panjinya. Suara erangan bernada rendah terdengar. Saat angin jahat bertiup, seluruh formasi jiwa menjadi lebih redup. Aura dingin dan menyeramkan memenuhi udara ketika jeritan roh pembalas yang tak terhitung jumlahnya bergema. Keterampilan jiwa tipe domain. Setelah Myriad Soul Douluo melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya, ia benar-benar melepaskan kemampuan tipe domain. Tidak heran dia adalah titel Douluo jahat. Tang Wutong menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Keterampilan tipe domain. Sebuah domain yang dibuat oleh spanduknya kemungkinan akan memperkuat semua roh pembalasannya. Namun, apakah dia benar-benar berpikir itu akan berhasil? Gambar Myriad Soul Douluo tidak kecil. Dia jelas menyadari bahwa itu tidak cukup baginya untuk berurusan dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dia perlu berurusan dengan yang lain yang telah memasuki formasi jiwa juga. Inilah mengapa dia menggunakan keterampilan terkuatnya, Myriad Soul Domain. Untuk menggunakan keterampilan tipe domain ini, persyaratannya sangat ketat. Pertama, dia harus melepaskan Martial Soul True Body-nya. Selain itu juga keterampilan jiwanya yang ke-8. Kombinasi dari dua keterampilan jiwa yang kuat memungkinkan Myriad Soul Douluo untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Sebelumnya, dia sudah sangat marah ketika Tang Wutong membunuh salah satu roh pembalas dendam airnya. Melihat bahwa Raja Beruang Es Undead juga keluar, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki peluang jika dia tidak beralih ke keahliannya yang paling kuat. Master jiwa jahat paling mahir berkelahi secara massal. Dia mengandalkan jiwa bela diri jahatnya untuk membalikkan meja berkali-kali. Awalnya,
Ketika Huo Yuhao pertama kali menghadapi penguasa jiwa jahat, ledakan jenazah telah menyebabkan banyak anggota elit Akademi Rex sangat menderita. Ini adalah bagaimana Huo Yuhao dan Tang Wutong mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak seperti sebelumnya. Semangat pembalasan Putri Duyung Biru Tua berkembang hingga 3 kali ukuran aslinya. Spanduk tidak lagi terlihat, tapi roh pembalasan Putri Duyung ini sangat jelas. Tang Wutong terbang kembali. Jika itu orang biasa di Myriad Soul Domain ini, dia tidak akan bisa melihat apapun. Namun, saat Huo Yuhao ada di sekitar, apakah benar-benar penting bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa? Tang Wutong datang ke sisi Huo Yuhao dalam sekejap. Setelah ini, suhu di seluruh formasi jiwa turun drastis. Huo Yuhao berada di pusatnya. Di udara, kepingan salju mulai turun.